Swastiastu. Om Swastiastu. Halo anak-anak semua. Halo, Bu. Halo, Bu. Selamat datang di kelas kita. Kita berjumpa lagi ya pada pembelajaran kita yang ketiga, anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah anak-anak sudah mengisi link absen tadi? Sudah. Ya, anak-anak sudah mengisi link. Ibu akan cek sekarang apakah sudah semua hadir. Ya, Ibu akan cek dulu. Halo, Bu. Ya, nah Ibu amati juga sudah semua hadir ya. Cuma mungkin Amel ini terkendala sinyal sehingga tidak nampak gambarnya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak sudah hadir ya pada pembelajaran kita ini. Nah, kita akan lanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan mengajak kalian untuk melaksanakan kegiatan literasi. Ayo membaca buku selama 5 menit. Sudahkah anak-anak membawa buku bacaan? Sudah. Ya, silakan anak-anak baca bukunya selama 5 menit. Ya, silakan dibuka dulu bukunya. Nah, waktu sudah selesai anak-anak. Nah, Ibu ingin bertanya, buku apa sih yang tadi kalian baca? Ibu minta dia coba sampaikan dia membaca tentang buku apa? Tadi saya membaca buku tentang tempat-tempat bersejarah di dunia. Ya, salah satunya di mana dia? Contoh tempat bersejarah di Indonesia antara lain Monas, Gedung Sate, Candi Borobudur, dan masih banyak lagi. Oh ya, bagus sekali dia ya. Jadi kita itu memiliki tempat bersejarah ya. Terutama yaitu salah satunya adalah ada Candi Borobudur, ada Monas. Bagus sekali dia ya menambah pengetahuan dia tentang tempat-tempat bersejarah. Coba yang lainnya. Coba Amel. Membaca buku tentang obat-obatan. Tentang obat-obatan ya. Obat apa itu Amel? Bisa menurut tubuh, terutama dahi, ujung-ujung leher dan ketiak. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Amel dan dia. Nah, anak-anak, tahu tidak tujuan Ibu mengajak kalian untuk melaksanakan kegiatan literasi tadi supaya meningkatkan minat dan keterampilan membaca sehingga nanti kalian itu lebih mudah untuk menguasai pengetahuan berikutnya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus rajin-rajin untuk membaca buku. Dengan banyak membaca buku, jadi akan menambah wawasan kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Ibu juga tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kalian mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini dengan menerapkan apa anak-anak? 5M. 5M. Ya, benar. 5M. Ya, masih ingat 5M yang pertama? Ya. Apa ini anak-anak? Memakai masker. Yang kedua anak-anak Mencuci perhatikan yang tangan. kedua. Mencuci tangan Menggunakan menggunakan sabun di dan air mengalir. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga. Menjaga jarak minimal 1-2 meter. Ya. Yang keempat. Menghindari Batasi kerumunan. Ya, bagus. Yang kelima. membatasi mobilitas. Ya, membatasi mobilitas. Ya, jadi 5M ini harus anak-anak laksanakan ya agar anak-anak tetap dalam kondisi sehat ya. Tetap jaga kesehatan kalian anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa
sebelum memulai pembelajaran, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Amel. Sama-sama, Bu. Ya. Nah, selanjutnya kita melaksanakan tepuk dan salam PPK. Bu minta Komarian ya untuk membantu teman-temannya. Sudah siap, Mang? Sudah. Ya. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, Gotong royong, integritas, Salam BPK. salam cerdas, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Semangat pagi. 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 Yes. Nah, anak kita akan lanjut. Nah, anak-anak, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Anak-anak masih ingat dengan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa? Masih. Mari kita bernyanyi bersama, ya. Tes suara dulu anak-anak, didengar apa enggak ya ini lagunya? Dengar, Bu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bangsa, kita bela bersama. Nah, tadi ya anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau anak-anak ya. Kemudian beraneka ragam suku bangsa dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun, meski berbeda-beda, kita tetap satu tanah air, yaitu Indonesia. Ya, jadi benar anak-anak. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan ya. Demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap anak-anak untuk menjaga persatuan? Siap. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak melihat gambar iklan di samping? Pernah. Tentang apa iklan ini anak-anak? Belas sampah pada tempatnya. Ya, betul anak-anak ya. Jadi kita harus membuang sampah yaitu pada tempatnya, yaitu pada tong sampah. Ya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat ya anak-anak. Untuk menjaga kebersihan lingkungan agar kita menjadi sehat anak-anak ya. Ya. Sudahkah anak-anak membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Ya, bagus ya, bagus sekali anak-anak Ibu ya. Tetap pertahankan ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 9 benda di sekitar kita, subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 1. Ada 2 muatan pada pembelajaran ini anak-anak.
Yang pertama, muatan bahasa Indonesia tentang apa anak-anak? Iklan baris dan iklan Iklan. Kemudian muatan IPA-nya tentang pemisahan campuran. Jadi, dua materi ini yang akan kita pelajari anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita. Silakan anak-anak simak dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran ini, yang pertama, dengan melakukan kegiatan mengamati gambar iklan pada media PowerPoint, siswa mampu menganalisis tujuan dan bentuk iklan media cetak dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis tujuan dan bentuk iklan secara tulis dan lisan dengan benar. Dengan menyimak tayangan video, siswa mampu menganalisis pemisahan campuran benda-benda yang ada di sekitar siswa dengan benar. Yang keempat, dengan melakukan kegiatan percobaan, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil kegiatan percobaan pemisahan campuran secara filtrasi dan dekantasi dengan tepat. Ada berapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran ini? 4. Iya, benar sekali anak-anak ya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Nah, sekarang perhatikan. Amatilah gambar berikut dengan seksama. Ada kedua lahan kosong anak-anak. Ini gambar 1, kemudian ini gambar 2. Iklan kosong ini akan dijual anak-anak. Anak-anak sudah memperhatikan gambar 1? Sudah. Apa sih perbedaan dari kedua gambar ini anak-anak? Gambar 1 ada tumpukan sampah, gambar 2 tidak. Ya, bagus dia. Ya, benar sekali. Gambar 1 banyak terdapat sampah. Lahan kosong ini banyak dipenuhi sampah. Kemudian gambar yang kedua, lahan kosong ini tidak berisi sampah. Kalau misalnya ingin menjual, kira-kira yang lebih laku duluan yang mana anak-anak? Gambar 1 apa gambar 2? Ya, bagus. Ya, nah sekarang bagaimana caranya agar gambar 1 ini juga bisa terjual anak-anak? Apa yang perlu? Benar, bisa dibersihkan sampahnya. Tapi jika masih ada orang yang membuang sampah sembarangan, kita pasang apa di sini anak-anak? Agar orang itu tidak membuang sampah sembarangan. Iya, bagus. Ya, anak. Memasang iklan adalah cara untuk mengatasi permasalahan pada gambar 1 agar lahan kosong bisa dijual. Nah, ini iklannya anak-anak. Coba anak-anak baca ini. Dilarang Buang sampah di sini. kemarin ada yang apa anak-anak? Iya. Iya, nanti yang membuang sampah ya, yang suka membuang sampah sembarangan jadi takut ya untuk membuang sampah karena bisa kesurupan ya. Jadi iklan mengatasi permasalahan 1 anak-anak ya. Nah, ini anak-anak, mari membaca. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, kita mengingatkan kembali, apa sih pengertian dari iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau banyak orang jasa yang ditawarkan serta menjadi penerangan tentang suatu hal. Penerangan tentang suatu hal. Bagus sekali anak-anak ya. Iklan itu adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, mengajak ya seseorang untuk tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan ya. Nah, tujuan iklan yang pertama itu memperkenalkan tentang apa anak-anak? Produk atau jasa. Iya, bagus. Ya,
Yang kedua, memberi apa ini anak-anak? Informasi Ya, tentang suatu produk atau jasa. Suatu produk atau jasa. Iya, bagus. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk menggunakan produk atau jasa. Kemudian yang keempat, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa, memberi ya, bagus. Yang terakhir, memberikan penerangan tentang suatu hal. Nah, bagus anak-anak. Tentang suatu hal. Ya, itu tujuan iklan ya. Nah, sekarang ada 2 gambar anak-anak. Ada gambar iklan, amati ya. Ada yang pertama ini, iklan Ya. apa anak-anak? Yang Ada pertama keterangan. adalah Ya, iklan baris. bagus. Ya, rumah dijual anak-anak ya. Dijual CPT. Tahu nggak panjangan CPT ini? Cepat. Ya, bagus. Cepat. Dijual cepat, rumah murah ya. Ya, ini anak-anak. Harga negonya 200 juta. Anak-anak ya bisa dinego di lokasinya. Perumahan apa ini? Saya di perumahan Kelapa Gading, Blok 1 nomor 2. Ya, bagus. Dan kalau ingin membeli rumah ini, menghubungi apa anak-anak? Nomor HP atau WA? Ya, ke nomor berapa? 083 Ya, jadi anak-anak kalau berminat beli rumah nanti ya harus menghubungi nomor ini ya. Nah, ini ya bagus. Buanglah sampah pada tempatnya. Apa sih perbedaan dari iklan, dari kedua gambar iklan kalau dilihat dari tampilannya anak-anak? Kalau iklan satu, ya. Kalau iklan satu tidak ada gambar. Iya, bagus. Kalau iklan 2? Kalau dua ada gambar. Iya, bagus sekali. Ada gambar dan warnanya juga lebih menarik. Nah, ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan bahas iklan 1 itu disebut apa dan iklan 2 itu disebut apa, anak-anak ya. Cekidot. Iklan 1 itu disebut dengan iklan apa ini anak-anak? Kalau dilihat dari bentuk ya. Ya. Nah, sekarang ini kita belajar bentuk iklan. Kalau kemarin itu media tentang iklan, sekarang bentuknya. Kalau iklan 1 tadi rumah dijual, itu termasuk iklan baris. Ya. Apa itu iklan baris? Mari kita baca bersama. Iklan baris terdiri atas beberapa baris iklan mini. Ciri-ciri iklan baris sebagai berikut. Terdiri dari sampai 3 baris, informasi ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Tidak menggunakan gambar. Tampilan iklan baris biasanya berwarna hitam putih. Bisa juga berwarna yang lainnya. Terdapat singkatan kata, contohnya rumah, RMH, harga. Ya, kemudian memuat informasi alamat dan nomor telepon. Isi iklan berupa tulisan singkat. Ya, biaya pemesanan lebih murah, cepat, dan dibandingkan jenis iklan lainnya. Lebih murah dan cepat pembuatan dibanding jenis iklan lainnya. Ya, iklan baris ini disebut juga iklan apa, anak-anak? iklan mini. Iya, bagus, iklan mini. Ya. Nah, sekarang gambar yang kedua ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu disebut dengan iklan
kolom. Ya, apa itu iklan kolom? Kita baca. Iklan kolom Iklan yang memanfaatkan bagian kolom yang dimuat dalam koran dan media cetak lainnya. muat di dalam koran dan media cetak lainnya. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. Iklan kolom lebih besar dari iklan baris. Iklan baris Ya, ukurannya bisa satu halaman penuh. kalimat tidak disingkat, ya, biasanya dibuat menarik minat ya. Dilengkapi dengan gambar ilustrasi atau gambar menarik. 4. Selain penawaran barang dan jasa, isinya bisa memuat ucapan terima kasih, komersil, dan berita duka. Kemudian iklan ini bisa juga berupa iklan layanan masyarakat ataupun pemberitahuan. Iklan Ya. ini bisa dibuat. Bagus, sudah anak-anaknya. Nah, jadi berdasarkan bentuknya, iklan itu dibedakan menjadi berapa? 2. Iya. 1 iklan baris. bagus. Ya, iklan baris. Kedua iklan Kolom. ya, bagus. Yang biasanya disebut iklan mini, iklan baris apa iklan kolom? Hebat-hebat anak ibu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang ada contoh-contoh nih agar anak-anak lebih memahami. Ada 4 gambar anak-anak. Iklan 1, rumah dijual. Ini termasuk iklan kolom apa iklan baris? Wih, hebat. Yang kedua, ini ada gambar burger ya. Siapa yang sering makan burger? Ini, Saya. wih, Mang Rian. Ya, ada dia juga. Ini iklan baris apa iklan kolom? Kolom. Nah, hebat. Kenapa bisa iklan kolom? Kan berisi gambar. Ya, bagus. Ada gambarnya ya dan menarik. Kemudian yang ketiga. Iklan Baris. Ya, bagus. Yang keempat. Iklan kolom. Ya, hebat-hebat anak ibu. Ya, tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Pokoknya salut. Ya. Berarti kalian sudah memahami tentang iklan baris dan iklan kolom. Nah, sekarang perhatikan. Ada iklan, apakah ini anak-anak? Iklan santan. Ya, kalau dihubungkan dengan jenis iklan tadi, termasuk iklan baris apa iklan kolom? Kolom. Ya, bagus iklan kolom. Nah, tahu nggak kalian? Untuk membuat santan ini merupakan sat tunggal apa sat campuran? Campuran. Ya, bagus sekali berarti anak-anak masih ingat ya. Membuat santan ini merupakan campuran antara kelapa dengan campuran air. Ya. Air. Ya, ini termasuk campuran heterogen. Ya, anak-anak. Nah, Ya. sekarang ya, campuran ini merupakan gabungan apa, anak-anak? Ya, 2 atau lebih. Ya. Nah, setelah bercampur ya, campuran heterogen itu juga bisa dipisahkan. Ada teknik-teknik pemisahannya anak-anaknya. Satu dengan yang namanya filtrasi atau istilah lainnya adalah ya penyaringan. Jadi kita gunakan alat nanti ya. Menggunakan alat saringan seperti ini. Boleh kain, yang penting berpori anak-anak ya. Itu bisa digunakan untuk menyaring ya. Yang kedua, ini dekantasi atau yang ketiga evaporasi atau penguapan. Yang keempat itu ada destilasi. Yang kelima ada kristalisasi. Yang keenam ya, yang ketujuh
kromatografi. Ya. Nah, ada 7 teknik pemisahan campuran. Namun, pada pertemuan kita akan hanya membahas 2 pemisahan campuran, yaitu secara filtrasi dan secara dekantasi. Ya. Nah, apa itu filtrasi dan apa itu dekantasi? Nanti kita akan bahas anak-anak ya. Perhatikan, video pemisahan campuran santan secara apa anak-anak? Filtrasi. Kita aman. Bisa didengar suaranya? Yang terakhir adalah apa ini anak-anak? Santan ya, sehingga diperoleh santan. Lihat video tentang pembuatan santan ya. Pertama, kelapa itu diapakan anak-anak? Diparut. Ya, bagus, diparut. Setelah semua kelapa diparut, ditambahkan dengan air. Setelah ditambahkan air, kemudian untuk mendapatkan santan yang terpisah nanti dengan ampasnya, diapakan terakhir? Ya, disaring dengan penyaringan ini anak-anak ya. Nanti kalau anak-anak di rumah melihat ibunya misalnya membuat bubur kacang hijau, itu kan pakai santan ya. Nanti bantu membuat santannya anak-anak ya. Sudah paham pemisahan campuran dengan filtrasi? Sudah. Ya. Nah, kita lihat sekarang filtrasi. Perhatikan. Filtrasi atau disebut dengan apa anak-anak? Penyaringan. Ya, adalah teknik pemisahan yang dilakukan dengan alat berpori atau penyaring. Ya, filtrasi ini akan menghasilkan filtrat atau hasil filtrasi yang biasanya bening dan residu. Dan residu atau ampas. Contoh filtrasi adalah penyaringan santan ya, dari air parutan kelapa, ampas teh, dan air kopi dengan air. Ya, bagus. Dengan air. Ya, bagus anak-anak. Ini ya gambarnya. Ampasnya itu disebut dengan residu. Ya. Sementara hasil dari ya perasannya itu ya, santannya itu disebut dengan filtrat atau filtrasi. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, sekarang kita ke video pemisahan campuran secara dekantasi. Nah, apa itu dekantasi? Silakan simak video ini ya. Perhatikan dengan baik anak-anak. Selamat menyaksikan. Dekantasi merupakan proses pemisahan zat padat dari zat cair yang saling tidak terlarut. Di sini saya membuat contoh dekantasi menggunakan pasir. Yang pertama, pasir termasuk zat padat yang tidak dapat larut dalam air. Semakin lama waktu yang digunakan untuk mengendapkan pasir, maka semakin jernih pula hasil yang diperoleh. Nah, itu Perhatikan kedua ya, bahan tersebut antara zat cair dan zat padat. Kita pisahkan zat cairnya. Kita percobaan ya, anak-anak. Jangan sampai pasir terbawa oleh air. Cara perlahan saja. Jadi anak-anak harus perlahan memisahkannya. Kita tidak memakai alat seperti ini anak-anak. Tidak memakai saringan. Tapi hanya dengan menuangkan saja. Proses dekantasi telah selesai. Kita dapat memisahkan antara zat cair dan zat padat. Oke, sudah ditonton tadi anak-anak tentang dekantasinya? Sudah. Jadi yang dipisahkan zat padatnya berupa apa anak-anak? Sudah. Pasir. Ya, bagus. Zat padat itu berupa pasir. Zat cairnya ada Air. ya.
Nah, nanti kita akan praktekkan dekantasinya ya. Nah, apa itu dekantasi? Dekantasi, ayo kita baca adalah sebuah bersama-sama. proses yang dilakukan untuk memisahkan adalah sebuah campuran proses yang dilakukan dan Dan padatan yang padatan paling campuran sederhana larutan yaitu dengan dengan menuangkan cairan secara padatan perlahan yang paling sederhana, yaitu dengan menuangkan cairan tinggal secara pada perlahan gelas atau bejana atau dibatasi ialah antara air dan pasir, air ya, dan minyak, ya, tanah liat dan air, kerikil dan air. kerikil dan air. ya anak-anak ya. Jadi dekantasi ini bisa memisahkan zat padat dan zat cair ya, yang berbeda ukuran partikelnya, air dan pasir, kemudian air dan minyak, tanah liat dan air, kerikil dan air ya. Jadi dapat dipisahkan secara dekantasi. Nah, anak-anak tadi kan sudah paham tentang percobaan secara pemisahan campuran secara filtrasi dan dekantasi? Sudah. Ya. Nah, nanti kita akan mengerjakan LKPD 1, yaitu tentang gambar iklan ya, rumah dijual. Dan gambar yang kedua tentang udara segar tanpa asap rokok. Ya. Kemudian, nanti hasil dari analisa gambar 1 dan gambar 2, kalian tuliskan pada lembar LKPD-nya. Apa isi iklan tersebut, tujuan dan bentuk iklannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, ayo melakukan kegiatan percobaan. Siap-siap anak-anak ya. Kita stop sharing. Anak-anak, tadi sudah diamati pemisahan campurannya? Sudah. Iya. Kan? Alat percobaan kita. Kita menggunakan senjata, anak-anak siapkan dulu ya. Oke, ada 2 gelas plastik. Kemudian ada yang membawa saringan. Ada teh. Ada apa lagi anak-anak? Sendok. Pasir. Ya, dan pasir. Sendok. Oh ya, sendok. Pasir. Pertama, kita percobaan teh dulu anak-anak. Yang membawa percobaan teh, siap-siapkan alatnya. Yang membawa pasir, didiamkan dulu. Sudah. Kita masukkan tehnya dulu. Tambahkan dengan air. Sudah yang bagian teh? Sudah. Ketika sudah tercampur, kita aduk anak-anak. Sudah? Nah, untuk yang teh, kita diamkan sementara. Kita taruh dulu. Nanti kita tunggu reaksinya ya. Kita harus mendiamkan dulu anak-anak. Sekarang kita yang ke percobaan kedua, yang membawa pasir dan air. Silakan perlihatkan gelasnya. Ke percobaan yang kedua ya. Siapa yang dapat pasir sekarang? Saya. Ya, silakan dia. Mungkin kita ada gangguan beberapa ya. Internetnya kurang stabil. Ya, Bu. Mari kita masukkan pasir ya ke dalam gelas plastik. Sudah anak-anak?
sudah melakukan percobaan anak-anak ya. Teh dicampur, serbuk teh ya, dicampur dengan air. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, yang kedua, percobaan yang kedua, percobaan pasir dengan air, silakan ditunjukkan. Kita aduk. Kita diamkan sementara, ya. Nah, anak-anak, nanti kita akan keluar dari kelas virtual. Kita akan mengerjakan LKPD melalui WA Group anak-anak. Ya, nanti Ibu akan bimbing kalian melalui WA Group. Kita akan mengerjakan LKPD 1, yaitu tentang iklan kolom dan iklan baris, dan LKPD yang kedua tentang pemisahan campuran. Tentang percobaan ini ya, kita tuliskan hasilnya pada lembar LKPD. Sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Sudah. Nah, anak-anak, kita sudah masuk pada kelas virtual. Tadi Ibu cek, anak-anak juga sudah semua mengirimkan hasil kerjanya. Ya. Nah, sekarang kita mempresentasi. Gambar 1 ini tentang apa, anak-anak? Iklan rumah dijual. Iya, iklan rumah dijual. Ibu minta perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil analisis iklan yang pertama. Ibu minta Dela, silakan untuk membacakan hasilnya. Yang lainnya, silakan ditutup dulu mikrofonnya. Ya, simak penjelasan temannya. Silakan Dela. Perjualan rumah di daerah Kelapa Gading dengan harga 200 juta rupiah. Bisa dinego atau ditawar. Ya. Tujuan menawarkan rumah. Bentuk iklan, iklan baris. Ya. Bagus, tepuk tangan untuk Dela. Ada yang memiliki pendapat lain? Tidak. Kedua. Ada iklan kedua. Coba Ibu minta Sukra. Isi semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Tujuan mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, di tempat ibadah. Dan Bentuk iklan kolom. Iya, bagus sekali ya. Tepuk salut dong untuk Sukra. Jempol. 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 Salut. Oh. Nah, dari 2 iklan tadi, ada yang memiliki pendapat berbeda, anak-anak? Tidak. Iya, benar sekali ya yang disampaikan oleh Dela dan Sukra. Iklan yang satu itu merupakan iklan tentang penjualan rumah. Dan bentuk iklannya itu adalah iklan baris ya. Karena tidak ada gambar, hanya dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Dan ada singkatannya anak-anak ya, itu tambahan dari Ibu. Kemudian yang kedua itu merupakan bentuk iklan kolom, yaitu tentang udara segar tanpa asap rokok. Di mana saja kita itu bisa menghirup udara segar tanpa asap rokok, anak-anak? Di tempat yang pertama. Ya, di tempat umum. Yang kedua? Tempat ibadah. Ya. Tempat kerja. Kantor, di Di rumah. kantor. Dan Tempat ibadah. ya, di tempat ibadah, anak-anak ya. Jadi kita harus mengurangi asap rokok agar udara kita menjadi segar ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Bisa. Ada hasil pemisahan campuran air dan serbuk apa anak-anak? Teh. Ya, Serbuk serbuk teh. teh.
Nah, ini termasuk pemisahan campuran secara apa? Filtrasi. Iya. Nah, Ibu minta sekarang ya coba. Filtrasi atau penyaringan. Ya, bagus sekali filtrasi atau penyaringan. Resa, untuk mempresentasikan hasilnya. Campuran secara filtrasi atau penyaringan. Mengapa demikian? Karena untuk mendapatkan teh yang bisa diminum tanpa bercampur dengan serbuk teh, diinginkan teh yang bisa diminum secara filtrat, sedangkan ampas atau serbuk teh setelah disaring disebut residu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Resa. Nah, tadi Resa kan sudah menjelaskan ya. Ini secara filtrasi anak-anak ya. Yang namanya larutan dan yang lagi satu itu berupa ampasnya ya. Ampas sering disebut dengan residu. Kalau larutannya ini disebut dengan apa, Nana? Filtrasi. Yang kedua, campuran air dan pasir. Ya, coba Rian. Pengendapan atau dekonstrasi. Pemisahan campuran ini merupakan pemisahan campuran yang paling sederhana dengan menuangkan cairan secara perlahan atau pelan-pelan, sehingga endapan pasir tertinggal pada gelas. Ya, bagus. Rian. Seperti ini anak-anak ya. Nah, untuk pasir dan air itu termasuk pemisahan campuran secara dekantasi. Ya, kita pisahkan perlahan, maka akan terdapat dua juga campuran ya. Ya, ini pasirnya ya. Kemudian yang ini adalah air ya, air yang sudah kita tuangkan sehingga sisa endapan yaitu pasirnya saja. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Campuran air dengan serbuk teh itu pemisahan campurannya secara apa anak-anak? Filtrasi. Ya, filtrasi. Kemudian campuran air dan pasir disebut dengan pemisahan campuran. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bisa dipahami sekarang anak-anak? Sudah. Ya. Sekarang siapa yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini? Saya, Bu. Iya. Ibu minta coba Rizke yang belum. Ya, bagus Rizke. Tepuk tangan untuk Rizke. Nah, pemisahan campuran itu ada dua. Secara filtrasi Dan dekantasi. Ya, kalau tentang iklan tadi kita mempelajari tentang apa iklannya? iklan balik dan iklan kolom. Ya, kalau iklan yang ada gambarnya itu disebut dengan iklan apa? Kolom. Ya, bagus. Kalau ya, iklan yang terdapat singkatan kemudian tidak ada gambar. Iklan baris. Ya, bagus anak-anak ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Nah, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi ya pada Google Form berikut ini ya. Ibu akan mengirimkan Google Form pada WA Group ya. Nah, sekarang anak-anak siapkan WA Grupnya. Sudah siap masuk ke WA Group? Sudah. Nah, silakan anak-anak mengerjakan
Nah, anak-anak, tadi Ibu lihat sudah semua mengerjakan evaluasi dan hasilnya semua bagus-bagus ya. Tidak ada yang remedi. Berarti nanti Ibu akan memberikan soal pengayaan yaitu tentang mencari contoh iklan baris dan iklan kolom lainnya yang ada pada media cetak. Ya, siap anak-anak? Anak-anak Ibu hebat-hebat sekali ya. Nah, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang anak-anak? Senang. Semoga pembelajaran kita bermanfaat anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak jangan lupa ya di rumah untuk mempelajari tentang jenis-jenis iklan ya pada pertemuan berikutnya. Siap anak-anak? Siap. Siap. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu daerah. Yamko Rambe Yamko. Ada yang tahu nggak? Lagu daerah ini berasal dari mana? Jawa Tengah. Papua. Jawa Tengah. Ada yang menjawab Jawa Tengah, ada Papua. Papua, Bu. Iya, yang benar lagu ini berasal dari Papua. Anak-anak ya, kita sudah belajar lagu yang berasal dari Jawa Tengah dan Bali. Sekarang kita belajar lagu yang berasal dari Papua. Sudah siap anak-anak? Sudah. Nah, Sudah. mari kita Hey, Yamko, Rambe, Yamko, Aronawa, Kobe. Hey, Yamko, Rambe, Yamko, Aronawa, Kobe. Hongke, hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Hongke, hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Enoki beku banu kombo beko yumano mumo awe ade. Enoki beku banu kombo beko yumano mumo awe ade. Hey, Yamko Rambe Yamko, Aronawa, Kombe. Hey, Yamko Rambe Yamko, Aronawa, Kombe. Hongke hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Hongke hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Enoki beku banu kombo beko yumano mumo awe ade. Enoki beku banu kombo beko yumano mumo awe ade. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya. Ya, Bu. Ya, nah, terima kasih anak-anak ya sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Nah, sebelum pembelajaran ini kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Ibu minta Nopi untuk memimpin doa. Teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nopi. Ya, Bu. Sama-sama. Nah, karena tadi kita awali dengan Om Swastiastu ya. Ibu menutup pembelajaran dengan hari ini. Om
Santi, Om. Sampai bertemu kembali anak-anak.